Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 115. Pengen coklat. Bi, Isa mau makan coklat, ucap Alisa menari-nari hidung mancung suaminya, hingga mata suaminya yang sudah terbejam terbuka kembali. Atar yang baru akan memejamkan matanya membuka matanya kembali dan memandang wajah istrinya. Apa di rumah enggak ada stok coklat, ucapnya. Alisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mau coklat apa? Tanya Atar. Isa mau coklat Silver Queen, Bi, ucap Alisa tersenyum lebar memperlihatkan deretan gigi putihnya. Atar berusaha membuka matanya yang terasa sangat berat. Meskipun matanya begitu sangat mengantuk, namun pria itu tetap mengikuti apa diminta oleh istrinya. Ini anak Habi minta makan coklat malam-malam ya, ucapnya mengusap perut istrinya dan kemudian duduk dari tempat tidurnya. Iya Bi, dia pengen coklat, ucap Alisa tersenyum memandang wajah suaminya. Ya udah, Habi pasang baju sebentar. Atar mengambil baju kaosnya dan celana pendeknya yang berjatuhan di lantai. Pria itu memakaikan bajunya dan memakai celana training. Beli coklat Silver Queen yang di luar perumahan ya Bi, ucap Alisa. Kenapa enggak di dalam perumahan aja sayang? Ada minimarket yang gak jauh dari rumah kita, ucap Atar. Isa mau yang di luar perumahan, supermarket yang di simpang perumahan, ucapnya. Atar memandang jam yang menempel dinding kamarnya yang menunjukkan pukul 10 malam. Permintaan ibu hamil itu memang terkadang selalu aneh, padahal sama merek, sama rasa, namun tetap saja memilih tempat yang sesuai dengan keinginannya. Ya udah, ayo kita beli, ucapnya takut supermarket itu akan tutup di jam 11 malam. Iya Bi, ucap Alisa yang memakai piyama setelan berwarna merah. Atar keluar dalam kamarnya. Mereka berjalan menuju ke halaman rumahnya di mana mobilnya terparkir. Kemana Pak? Ucap John sudah duduk di kursi kemudinya. Minimarket yang di depan perumahan, ucap Atar yang berikan perintah supirnya. Baik Pak, ucap Joy yang kemudian menjalankan mobil tersebut. Habi ngantuk ya, ucap Alisa saat melihat suaminya sudah terus menguap. Iya sayang, Habi ngantuk. Pria itu tersenyum dan mengusap perut istrinya. Alisa hanya tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Sudah sampai sayang, apa Habi aja yang turun? Ucap Atar saat mobil yang dikemudikan supirnya berhenti di depan supermarket yang dipintu istrinya. Isa ikut, ucap Alisa. Ya sudah, ayo turun, ucapnya yang buka pintu mobilnya. Atar turun dari mobil bersama dengan istrinya. Mereka masuk ke dalam supermarket. Pria itu mengambil coklat Silver Queen yang besar sekitar 5 buah, karena ia takut bila mengambil terlalu banyak akan membuat gigi istrinya merasa sakit. Bi, tambah ya, ucap Alisa. Atar menggelengkan kepalanya. Nanti giginya sakit. Ini belinya 5, tapi makannya nggak boleh banyak-banyak, wajib sedikit-sedikit, ucapnya yang mengusap kepala istrinya. Bisa ambil 2 lagi Bi, untuk simpanan stok di rumah, ucapnya yang tersenyum memandang suaminya. Tapi ingat ya, makannya dikit-dikit, ucap Atar. Iya Bi, Alisa mengambil 2 coklat Silver Queen yang besar. Sudah ya, ucapnya memandang coklat yang ada di tangan istrinya. Alisa menganggukkan kepalanya dan berjalan ke meja kasir. Setelah membayar coklat, mereka langsung berjalan menuju mobilnya yang terparkir di depan supermarket. Atar membuka pintu mobil istrinya. Pria itu menutup pintu mobil setelah yakin istrinya sudah duduk dengan baik. Atar duduk di sebelah istrinya dan memandang istrinya yang membuka 1 buah coklat dan menggigitnya.
Rasa coklat yang manis dan sedikit ada rasa pahit itu begitu sangat enak di lidahnya. Sejak tadi Alisa sudah sangat ingin memakan coklat Silver Queen. Namun Alisa lupa saat dia sibuk mengerjakan tugas kuliahnya, sehingga tidak mengingat lagi apa yang diinginkannya. Saat akan tertidur, Alisa mengingat kembali coklat Silver Queen yang tadi ingin dinikmatinya. Attar tersenyum saat melihat wajah istrinya yang begitu sangat menikmati rasa manis coklat di tangannya. Alisa sangat senang ketika melihat suaminya yang menuruti apa keinginannya. "Terima kasih, Bi," ucapnya. "Untuk apa?" tanya Attar. "Sudah mau belikan Isa sama anak coklat," ucapnya. Setelah mengunyah habis coklat yang ada di mulutnya, ia menggigit lagi coklat selanjutnya. "Iya sayang," ucap Attar mengusap kepala istrinya. Pria itu begitu sangat mengikuti permintaan istrinya. Attar selalu mengutamakan apa yang diinginkan oleh istrinya. Mobil yang dikendarai Joe berhenti di depan rumah mewah miliknya. Attar turun dari mobilnya. Pria itu mengangkat tangan istrinya dan berjalan masuk ke dalam rumah sambil bergandengan tangan. Alisa memandang suaminya dari samping. Alisa tidak bisa membayangkan bagaimana nanti ia merasa rindunya ketika 1 minggu suaminya tidak ada di sampingnya. Bila nanti Habib sedang berada di Prancis, bila Isa pengen makan ini dan itu, siapa yang belikan? Alisa berbicara dengan raut wajah yang sangat sedih. Bagi wanita hamil, berada dekat suaminya adalah hal yang sangat diinginkannya. Perhatian diberikan oleh suaminya merupakan kekuatan terbesar untuk wanita hamil menjalani masa-masa kehamilannya. Di rumah banyak pengawal dan juga pekerja. Bila Isa mau minta Mbak Rina yang beli, juga boleh, ucapnya. Alisa menganggukkan kepalanya. "Moga aja dia nggak banyak mintanya, Bi, saat Habib nanti di sana," ucap Alisa yang tersenyum menang wajah suaminya. Alisa juga menyadari bahwa selama kehamilannya ia sering meminta segala sesuatu di jam tengah malam. Kalau dia minta apa aja, Isa kasih, enggak boleh enggak, ucapnya mengusap perut istrinya. "Iya, Bi," jawab Alisa. Selesai sholat subuh, Attar sudah langsung bersiap-siap untuk ke bandara. Pria itu sudah menargetkan bahwa nanti ia sampai di Prancis jam 2 siang paling lambat. "Beneran mau ikut?" tanya Attar yang menang istrinya yang sudah berpakaian rapi. "Iya, Bi, mau ikut antar Habib ke bandara," ucapnya. Attar tersenyum menang wajah istrinya. Pria itu mencium kening istrinya cukup lama, kemudian pipi kanan dan pipi kiri secara bergantian. Attar memandang wajah istrinya, mencium bibir istrinya dengan sangat lembut dengan durasi waktu yang cukup lama. Ia melepaskan tautan bibirnya setelah puas menikmati bibir lembut istrinya. "Nanti di sana Habib akan rindu sama bibir kecil ini," ucapnya yang kembali mencium bibir istrinya. Alisa memandang suaminya dan memeluknya. Alisa menempelkan hidungnya yang mancung dan kecil di leher suaminya. "Isa juga nanti bakal rindu aroma bau keringat Habib," ucapnya. "Nanti bila rindu, Isa bisa cium bau baju Habib," ucap Attar sedikit menarik hidung istrinya. Attar sengaja meninggalkan satu helai baju kemejanya yang tidak dicuci agar istrinya bisa mencium aroma keringatnya di baju tersebut. Alisa memandang wajah suaminya dengan mata yang berkaca-kaca. "Habib di sana jaga kesehatan," ucapnya. "Iya sayang," jawab Attar. "Benar, nggak ada cewek yang ikut," ucap Alisa. "Enggak ada sayang, yang pergi Habib, Farhan, dan juga 2 orang pengacara laki-laki dan 1 orang notaris laki-laki. Sedangkan di sana, notaris dan pengacara Habib juga sudah menunggu," ucapnya. Kerjasama yang dilakukannya ini tidak sekedar kerjasama biasa. Attar memang benar-benar mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat teliti agar tidak terjadi kesalahpahaman antara 2 negara. Alisa tersenyum dan memeluk suaminya. Alisa memeluk suaminya cukup lama dan membenamkan hidungnya yang mancung dan kecil di leher suaminya. Alisa mencium leher suaminya cukup lama agar nanti dia bisa mengingat aroma tubuh suaminya bila ia merindukannya. "Baju Habib yang semalam jangan dicuci. Kalau Isa rindu bisa cium baju Habib," ucapnya yang mengusap kepala istrinya.
Iya, jawab Alisa. Udah sayang, kita berangkat sekarang ya. Abi nggak punya banyak waktu, ucapnya. Alisa menganggukkan kepalanya dan kemudian keluar dari kamar bersama dengan suaminya. Selama di perjalanan, Alisa selalu memeluk suaminya dan mencium leher suaminya. Atar menutup batas kaca agar supirnya tidak bisa mandang ke kursi belakangnya. Udah sampai, ucap Atar ketika istrinya tidak mengetahui mobil itu sudah berhenti di parkiran bandara. Alisa mengangkat kepalanya dan memandang wajah suaminya. Kita turun ya, ucap Atar yang buka pintu bagian sampingnya. Atar kemudian sedikit berlari membuka pintu bagian istrinya. Atar memegang tangan istrinya ketika akan turun dari dalam mobil. Ia berjalan menuju pintu masuk bandara. Habi berangkat ya, ucapnya ketika akan masuk ke pesawatnya yang sudah menunggu. Alisa memandang wajah suaminya. Alisa tidak mampu menahan tangisnya. Ia menangis memeluk suaminya. Cuma sebentar sayang, doakan pekerjaan Habi bisa cepat selesai agar Habi bisa cepat pulang, ucap Atar sambil mengusap kepala istrinya. Alisa menganggukkan kepalanya. Atar mengusap perut istrinya. Atar menurunkan tubuhnya dan mencium perut istrinya yang sudah mulai membesar. Anak Habi, baik-baik di sini ya sayang. Jaga Momi, jangan nakal, ucapnya yang mencium perut istrinya berulang-ulang kali. Alisa hanya menangis saat mendengar ucapan suaminya. Ini untuk pertama kalinya ia akan merasakan jauh dari suaminya. Atar berdiri dan mencium kening istrinya. Isa baik-baik ya sayang, jaga kesehatan. Jangan banyak pikiran. Jaga anak kita baik-baik, ucapnya. Iya Bi, jawab Alisa. Bila dia ingin makan sesuatu, jangan ditahan, ucapnya. Alisa hanya menganggukkan kepalanya. Habi berangkat dulu ya sayang. Nanti begitu sampai di Prancis, Habi akan hubungi Isa, ucap Atar yang mencium bibir istrinya dan kemudian melangkahkan kakinya untuk berjalan menuju pesawatnya yang saat ini sudah siap meluncur. Atar berulang kali memandang istrinya dengan tersenyum dan melambaikan tangannya. Alisa berusaha tersenyum walaupun air matanya menetes ketika memandang suaminya yang naik ke dalam pesawat, hingga suaminya sudah tidak terlihat lagi saat pintu pesawat sudah ditutup. Jaraknya cukup jauh, sehingga Alisa tidak begitu sangat jelas memandang suaminya yang melambaikan tangannya dari balik jendela pesawat. Alisa masih berdiri di tempatnya memandang pesawat yang sudah mulai terbang meninggalkannya. Nyonya muda, kita pulang, ucap Rina yang berdiri di sampingnya. Alisa mengangkat kepalanya dan melangkahkan kaki meninggalkan bandara tersebut.